Bulan ini kita merayakan Hari Paskah tentang kebangkitan Juru Selamat kita dan pengharapan yang pasti untuk kita semua juga untuk menerima anugerah kebangkitan ini. Jadi saya pikir kita akan lihat lagi di ajaran mengenai kebangkitan Tuhan Yesus supaya kita semakin diteguhkan di dalam iman kita dengan pengharapan yang begitu besar. Dan pengharapan inilah yang akan menjadi kekuatan kita untuk bersungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen. Dan dari hati kita itu ada keinginan bahwa saya mau hidup sebagai seorang Kristen yang berbuah, yang penuh dengan kesaksian baik, yang akan berkenan kepada Tuhan Allah kita. Nah, di Korintus pasal ke-15 seluruhnya berbicara tentang kebangkitan. Banyak sisi dari kebangkitan ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Pagi ini kita melihat ayat ke-12 sampai ke-19. Dan Rasul Paulus dia memulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Surat ini ditulis kepada orang Kristen di kota Korintus. Paulus lagi berbicara dengan orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengatakan mereka percaya. Tapi Rasul Paulus lalu bertanya kepada mereka, mengapa di antara kamu ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Rasul Paulus bertanya, kenapa di antara jemaat di Korintus ini ada yang mengatakan tidak ada kebangkitan? Kota Korintus itu adalah sebuah kota Yunani. Orang Romawi, orang Yunani sendiri, dan juga orang-orang Yahudi yang umumnya tinggal di kota ini. Jadi adalah kemungkinan besar bahwa terutama orang Yunani dan orang Yahudi inilah yang ada di dalam gereja. Paulus memberitakan Injil di kota Korintus itu tahun 51 Masehi. Dan surat ini ditulis tahun 54 Masehi. Berarti 3 tahun kemudian setelah gereja itu berdiri. Maka kita mengamati satu hal. Bahwa di kota, boleh bilang kota kafir ya. Orang Romawi, orang Yunani yang kebanyakan adalah penyembah berhala. Di kota orang-orang yang tidak percaya, Injil diberitakan, dan orang-orang yang menerima Injil itu dikumpulkan dan mereka membentuk sebuah gereja di kota Korintus. Dan kota dan gereja yang baru berdiri 3 tahun ini, kelihatannya di dalam hal pengajaran tentang pengharapan sebagai orang Kristen itu masih mempunyai masalah. Jadi kita bisa membayangkan orang-orang yang dari latar belakang penyembahan berhala dan juga orang-orang Yahudi, mereka menjadi orang Kristen, masuk di dalam gereja, tapi kelihatannya ada di antara mereka itu yang keyakinannya tentang kebangkitan
Tuhan Yesus atau kebangkitan orang yang mati itu masih menjadi sebuah isu, sebuah keraguan-raguan. Tiga tahun umur sebuah gereja, kita lihat bisa sekali bahwa pengajaran dan pemahaman doktrinnya itu masih mempunyai masalah. Dan itu yang terjadi. Karena di antara mereka ada yang bilang tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau mereka yang datang dari latar belakang Yunani, mungkin kalau ada yang masih ragu itu bisa lebih dipahami. Karena secara umum, ya filsafat Yunani, mitologi Yunani memang tak menerima pengajaran tentang kebangkitan. Bapak Ibu masih ingat waktu Rasul Paulus sebelum dia sampai ke Korintus, dia terlebih dahulu ke kota Athena. Athena juga adalah sebuah kota orang Yunani. Dan dia berbicara di depan umum, banyak orang tertarik untuk mendengarkan dia. Tapi ketika dia sampai pada pembicaraan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tinggalkan dia. Dia bilang, lain kali saja kami mendengarkan kamu. Mereka berpikir, mereka menganggap dia lagi berbicara suatu dongeng yang tidak bisa mereka terima. Nah, itu umat utamanya dari orang-orang Yunani. Dan mungkin saja dari kalangan mereka ada yang terima Tuhan Yesus dan masuk ke dalam gereja. Tapi tentang kebangkitan ini mereka ragu. Kita akan lebih merasa heran kenapa orang-orang Yahudi yang ada di gereja Korintus, kalau ada di antara mereka juga yang meragukan kebangkitan orang mati, itu menjadi sangat disayangkan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini, mereka itu membaca perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu juga memberitakan, mengajarkan tentang kebangkitan. Kitab Ayub, dia berbicara tentang kebangkitan. Kitab Daniel, berbicara tentang kebangkitan. Kitab Yehezkiel, berbicara tentang kebangkitan. Dan mereka juga mempunyai nabi-nabi besar. Nabi Elia membangkitkan anak seorang janda, di mana dia bertempat tinggal untuk beberapa waktu. Nabi Elisa membangkitkan juga anak seorang perempuan di daerah bernama Sunem. Jadi di dalam pengajaran dalam kitab sucinya orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama, ada pengajaran tentang kebangkitan, ada juga kesaksian-kesaksian nabi-nabi yang membangkitkan orang meninggal. Tapi kenapa juga sampai ada yang tidak percaya tentang kebangkitan? Nah, kita tidak tahu persis dari komposisi jemaat di kota Korintus, pihak mana atau orang Kristen dari latar belakang yang mana yang mempunyai keraguan tentang kebangkitan orang mati. Tapi kalau kita lihat sekilas latar belakang mereka masing-masing, kita jadi bertanya kenapa mereka tidak percaya. Nah, sekarang Rasul Paulus bilang, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau seandainya apa yang mereka katakan itu adalah benar, orang mati tidak bangkit. Orang mati setelah dikuburkan, selesai. Kalau begitu keadaannya, maka seharusnya Kristus juga tidak bangkit. Karena ketika Kristus menjelma menjadi manusia,
Dia adalah benar-benar seorang manusia. Sama seperti semua orang lain adalah manusia. Dan Kristus benar-benar telah mati. Di kitab Wahyu dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang telah mati dan telah bangkit. Kuburnya kosong. Yohanes masuk ke dalamnya, Petrus masuk ke dalamnya, dan mereka tidak lagi melihat tubuhnya di situ. Yang mereka lihat hanyalah kain, kafan yang membalut tubuhnya ada di situ. Kain peluh yang menutup mukanya ada di situ. Tapi jasadnya tidak ada. Dia sudah bangkit. Jadi Paulus bilang kepada orang Kristen ini, kalau benar yang namanya manusia itu tak pernah bisa bangkit, maka Kristus juga tidak bangkit. Kita tak bisa bilang manusia tidak bangkit, tapi Kristus bangkit. Tidak bisa begitu. Karena Kristus juga adalah seorang manusia ketika dia menjelma dan lahir sebagai seorang manusia di dunia ini. Gereja berdiri, Injil diberitakan, itu pondasinya, landasannya, atau alasannya, itu kan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ada orang yang bisa masuk ke dalam gereja, mengaku percaya sebagai orang Kristen, tetapi tidak percaya kepada kebangkitan. Dan dengan itu juga menyangkal kebangkitan Kristus. Makanya di dalam gereja, itu kita harus hati-hati sekali di dalam pengajaran. Tidak boleh abu-abu, tidak jelas, antara ya dan tidak. Nanti semuanya bisa jadi seperti ini. Di dalam gereja, ya. Gereja dibangun dengan dasar kebangkitan, tapi tidak percaya kepada kebangkitan. Ya Tuhan, jauhkan kita dari kondisi seperti ini. Dan kalau kita membicarakan ayat-ayat ini pada pagi hari ini, tujuannya adalah apa? Supaya di antara kita, jangan ada juga yang seperti mereka ini. Bukan semuanya mereka, tapi di antara mereka ada yang seperti itu. Di antara kita jangan ada yang tak percaya tentang kebangkitan. Kita harus percaya bahwa tubuh kita ini yang suatu hari memang akan mati dan dikuburkan orang. Tapi akan datang waktunya tubuh kita ini juga akan dibangkitkan kembali. Itulah pengharapan kita orang Kristen. Jangan kita berpikir, saya hidup, saya diselamatkan, saya bisa ke surga. Itu artinya setelah saya meninggal, roh saya pergi ke surga. Dan roh saya akan di surga selama-lamanya. Bukan. Bukan sekedar begitu. Memang benar. Ketika kita meninggal, roh kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah benar. Tapi itu hanya setengah dari pengajarannya. Keberadaan kita dalam bentuk roh saja di surga, itu hanyalah untuk suatu masa. Sampai pada akhir zaman. Sampai pada Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Karena pada waktu itulah tubuh kita ini yang sudah terurai, yang sudah hancur di dalam tanah. Oleh kuasa Allah yang menciptakan segala sesuatu dari kosong menjadi ada. Oleh kuasa yang sama ini, tubuh kita ini akan dibangkitkan kembali. Dan roh kita di surga akan bersatu kembali dengan tubuh kita. Karena manusia yang sempurna
adalah dalam bentuk tubuh dan roh yang bersatu. Kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan kepada semua orang bertobat dan percaya adalah kehidupan di dalam tubuh dan roh. Dalam tubuh yang dibangkitkan kembali dan rohnya bersatu dalam tubuh kebangkitan. Dalam keadaan yang sempurna inilah kita akan hidup kekal selama-lamanya. Dan di dalam langit dan bumi yang baru. Di dalam kerajaan Tuhan. Nah, itu ada pengharapan yang pasti. Ketika kita orang gereja menggunakan kata pengharapan, maksudnya itu bukan saya berharap gitu loh. Dan nanti bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Maksudnya sama sekali bukan begini. Kita mengatakan kata berharap karena sesuatu yang belum terjadi. Tapi dia pasti akan terjadi. Di dalam schedule, di dalam jadwal yang Tuhan tetapkan. Waktunya sampai, dia pasti terjadi. Nah, di kata pengharapan itu atau berharap digunakan dalam kitab suci itu dalam arti seperti ini. Sesuatu yang masih di masa depan, tapi pasti akan diperoleh. Jadi kalau kita berbicara pengharapan kita tentang kebangkitan, yang kita masukkan adalah keyakinan kita bahwa pada waktunya kita akan dibangkitkan kembali. Jadi Bapak Ibu, pikirkan begini. Betapa mulianya, betapa besar anugerahnya, dan betapa besar sukacita kita ketika pada waktunya tiba. Ya. Kalau kita sudah meninggal pada saat itu, kita dibangkitkan kembali dengan tubuh kita dan menjadi kita kembali seperti sekarang ini. Dalam tubuh yang baru, tapi tidak ada berdosa lagi. Dan orang-orang kita kasihi, yang juga ada di dalam Tuhan Yesus, mereka juga dibangkitkan kembali dengan tubuhnya. Dan kita tidak akan pernah mati lagi. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ketika dia menciptakan dunia ini dan menciptakan manusia. Menciptakan kita manusia untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi karena dosa untuk satu masa waktu telah menghentikan rencana Tuhan ini. Tapi nanti dengan kebangkitan kembali, untuk selama-lamanya kita akan hidup bersama Tuhan. Rencana Allah untuk penciptaan kita itu akan dipulihkan kembali. Dan untuk selama-lamanya kita dalam tubuh. Ya, kita dalam tubuh. Dengan semua orang yang di dalam Tuhan Yesus akan berhidup bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Tak ada akhirnya. Maka tak bisa ya kita habis-habisnya mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk anugerah hidup yang kekal seperti itu. Itulah saudara-saudara yang sedang kita tuju. Setiap orang yang datang dan percaya pada Tuhan Yesus. Jadi ketika ada jemaat di kota Korintus yang bahkan tidak percaya tentang kebangkitan, hari ini membuat Rasul Paulus sangat-sangat terganggu. Bagaimana bisa di dalam gereja ada yang tidak percaya? Lalu dia jelaskan kepada orang-orang Korintus ini, apa implikasinya kalau kita mengatakan tak ada kebangkitan. Implikasi yang jelas adalah kalau tak ada di kebangkitan, maka Tuhan Yesus juga tidak bangkit. Dan apalagi implikasinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Jangan kita berbicara dengan remeh bahwa Yesus tidak bangkit itu tidak apa. Ya seperti orang-orang Kristen liberal. Mereka tidak percaya dia bangkit. Tapi mereka bilang kami tetap orang Kristen. Kami mendapatkan pengajaran baik dari Tuhan Yesus. Kami menerima aja etika Tuhan Yesus. Kami belajar jadi orang yang rela berkorban bagi orang lain.
Seperti Kristus rela berkorban di kayu salib untuk kita. Dia tidak bangkit, dia sudah mati. Tapi bagi kami tidak menjadi masalah. Karena kami sekarang jadi orang manusia lebih baik. Karena kami belajar untuk mau berkorban bagi orang lain. Itu yang mereka ajarkan gereja liberal. Jangan kita bicara remeh, bicara enteng bahwa Kristus tidak bangkit. Apa implikasinya kalau Yesus tidak bangkit? Ayat 14 kita lihat. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kalau Kristus itu tidak bangkit, semua upaya Rasul Paulus berkeliling daerah Asia Kecil, bahkan sampai masuk ke Eropa, menghabiskan hidupnya untuk memberitakan Injil, itu sia-sia. Karena semuanya menjadi omong kosong. Kalau dia tidak bangkit, dan dia pergi kemana-mana mengatakan Yesus bangkit, apa gunanya? Dan kita yang menjadi orang Kristen, yang bila aku percaya, kita juga jadi sia-sia. Apa yang kita percaya? Kita percaya kepada kebohongan. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Rasul Paulus tidak sanggup menghadapi kenyataan ini kalau adalah benar. Dari muda dia dididik dalam hukum Taurat, dan dia memilih menjadi seorang Farisi, kelompok yang paling keras, yang bersikeras kepada kitab suci, walaupun mereka banyak pengajaran yang keliru. Paulus yang dengan tulus hati merasa bahwa dia bekerja adalah untuk Tuhan. Dan dia bahkan mengatakan leluhurnya juga bekerja adalah untuk Tuhan. Di dalam hati dia hanya tahu satu hal. Aku di hidup adalah untuk Tuhan. Lalu dia mengatakan kepada semua orang, Tuhan Allah telah membangkitkan Kristus. Jadi kalau Tuhan Allah tidak membangkitkan Kristus, dan Rasul Paulus pergi ke mana-mana mengatakan Allah membangkitkan Kristus, maka dia telah membuat Tuhan Allah berdusta. Dan bagi Paulus, dia tak bisa menerima. Dia tak akan bisa sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia lagi membohongi Tuhan Allah. Seorang yang tidak peduli pada Tuhan, seorang yang kita sebut orang fasik, kalau dia memfitnah Tuhan, dia menghujat Tuhan, dia mengatakan hal yang Tuhan tidak katakan, mungkin dia tidak merasa apa-apa. Tapi Paulus dia tidak bisa. Karena dia seorang. Dan dari mudanya telah dididik untuk mengajarkan perkataan Tuhan. Hidupnya adalah Tuhan. Dan dia tak bisa membayangkan bahwa dia itu berbohong. Mengatakan sesuatu hal yang Tuhan Allah tidak lakukan. Jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi sekarang, apa akibatnya kepada kita? Kalau seandainya benar, Kristus itu tidak dibangkitkan. Ini isunya bukan sekedar doktrin, benar atau tidak benar, tapi berkaitan dengan kita semua. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah itu.
Kalau Yesus benar-benar tidak bangkit, kita percaya pada Yesus itu sia-sia. Bolehlah kita bilang, saya salah percaya. Jadi saya sungguh-sungguh Tuhan, itu ternyata tak ada gunanya. Karena dia mati, tak bangkit. Jadi untuk apa kita menyembah dia, memuji dia, dan melayani atas nama dia, berkorban untuk Tuhan Yesus. Ya kita katakanlah kalau seandainya benar, ya anggap saja semua ini sia-sia. Dan sia-sia ini masih tidak apa-apa. Karena hanya apa? Hanya suatu kerugian. Yang kita lakukan itu untuk suatu hal yang tak berdasar. Ya sudah tak apa. Tapi ada hal lebih serius lagi. Karena kalau dia tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Ini yang serius. Dosa yang kita warisi dari Adam. Dosa yang kita lakukan sendiri. Dosa kita yang tidak mengasihi Tuhan. Dosa kita yang sengaja melanggar perintah Tuhan. Semua dosa itu ada hukumannya. Dan kita harus menanggung hukuman atas semua dosa itu sendiri. Tanggung sendiri. Kristus mati di kayu salib mewakili kita untuk menanggung hukuman atas semua dosa kita. Kalau dia tidak bangkit, maka dia tidak menanggung semua hukuman kita itu. Artinya semua dosa itu masih sama kita, dan pada waktunya nanti kita sendirilah yang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita sendirilah yang harus menanggung setiap hukuman untuk semua dosa kita. Dan hukuman itu adalah api neraka. Tak ada orang mampu untuk menanggung hukuman ini. Api neraka tidak hanya akan begitu menyiksa kita. Kalaulah kita harus disiksa untuk berapa waktu, betapapun beratnya hukuman itu, mungkin kita masih bisa melaluinya. Walaupun hampir kita tak mungkin melaluinya. Tapi hukuman itu tak pernah berakhir. Pemikiran bahwa sebuah penderitaan, sebuah hukuman tak bisa berakhir. Pemikiran inilah yang betul-betul akan mendera kita. Dalam hidup kita sehari-hari, kekuatan kita di dalam menghadapi kesulitan sebetulnya ada di pengharapan. Yaitu bahwa kesulitan ini akan berakhir. Saya tahankan saja di situ. Karena dia akan berakhir. Nanti waktunya sampai, saya tak usah lagi menanggungnya. Saya akan lepas. Saya akan lega. Jadi kalaupun saat ini kita begitu sulit menanggungnya, kita masih dikuatkan. Karena kita selalu berpikir, ada waktunya saya akan terlepas. Dan keyakinan waktunya datang saya akan terlepas. Itulah yang akan menolong kita ya untuk menanggung kesulitan sekarang ini. Tapi kalau kita sadar kesusahan yang saya hadapi ini tak akan berakhir, kita akan langsung kehilangan semua semangat. Benar tidak? Itu pengalaman kita dari hidup sehari-hari. Kalau kita tahu dan sadar, ini tak akan pernah bisa selesai. Kita langsung kehilangan semangat lagi. Neraka tak berakhir. Kalau sampai kita ada di situ, disitulah kita sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan akan kekal ke depan, tak ada waktunya di masa depan ketika Tuhan tidak ada. Tidak begitu.
Tuhan akan kekal selama di depan. Dan kita yang menanggung dosa sendiri akan kekal tak berakhir di neraka. Bagaimana kita bisa menanggung hukuman seperti itu? Jadi Rasul Paulus bilang, kalau Kristus Yesus tidak dibangkitkan, maka kita semua masih dalam dosa kita. Kitalah yang harus menanggung hukuman untuk semua dosa kita. Dan ke nerakalah kita harus menanggungnya sampai selama-lamanya, tanpa akhir. Jadi apakah suatu masalah yang kecil untuk mengatakan tidak ada kebangkitan? Apakah suatu masalah yang kecil untuk mengatakan Kristus tidak bangkit? Hati yang degil, ya. Hati yang tak mau mengakui, tak mau percaya. Itu hati yang tidak mengerti penghukuman macam apa yang harus kita tanggung kalau Kristus tidak bangkit. Ayat ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, dan kita yang mengatakan saya ini orang percaya, saya ini orang Kristen, dan kita mati di dalam Kristus, kita mati sebagai orang Kristen, kamu tetap binasa. Di kebaktian penghiburan kita, ketika ada sanak famili kita yang meninggal dunia dan kita kumpul bersama-sama untuk menguatkan dan menghibur keluarga duka, kita tak bisa mengatakan rohnya dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus surga. Tak bisa berkata seperti itu. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita tahu, walaupun dia ada orang Kristen, rohnya turun ke tempat hukuman. Kematian menjadi awal dari penderitaannya yang tidak akan pernah berakhir lagi. Kebaktian itu sama sekali bukan lagi kebaktian penghiburan. Tak ada penghiburan. Tak ada penghiburan. Kalau Kristus tidak bangkit, tak ada penghiburan bagi kita. Bagi sanak famili kita yang meninggal. Dan nantinya bagi kita yang pada waktunya meninggal. Tak ada penghiburan. Karena kita semua akan mati dalam dosa. Dan tak ada keselamatan untuk kita semua. Itulah implikasi mengatakan manusia tidak bangkit dan Kristus Yesus tidak bangkit. Karena kita yang begitu duniawi, makanya kita tak bisa menghayati dengan sebenar-benarnya betapa mengerikan kenyataan dan fakta untuk mati dalam dosa kita dan pergi ke neraka. Tapi keduniaan kita ini, kalau sampai mengaburkan hati dan pikiran kita, dan tak bisa menghayati betapa menakutkan hukuman yang akan datang itu,
Kalau sampai terjadi kita membiarkan diri ya dikelabui oleh diri sendiri. Penyesalan kita ketika kita di neraka itu akan berlebih-lebih kali lipat dari orang lain. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Dengar baik-baik. Kalau kamu bilang tidak ada kebangkitan orang mati, dan kamu bilang Yesus tidak bangkit dari kematian, tak ada gunanya kamu jadi orang Kristen, tak ada gunanya kamu datang ke gereja, tak ada gunanya kamu berdoa di rumah. Semua ibadah kamu itu tak ada gunanya. Karena waktu kamu mati, kamu tetap sama dengan orang di luar. Binasa. Tak ada yang lain. Jangan enteng dan bicara. Tak ada kebangkitan. Kita semua harus mempunyai keyakinan teguh. Seperti tubuh Tuhan Yesus telah dibangkitkan dan kuburnya kosong. Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Dan manusia itu benar-benar bisa bangkit. Dan kebangkitan itulah harapan kita. Kita tak punya harapan yang lain. Berapa puluh tahun kita bisa hidup di dunia ini. Kita tak ada harapan. 2 hari lalu beritanya Pangeran Philip, suaminya Ratu Inggris, meninggal dunia kan? Umurnya 99 tahun. Kita sudah merasa umurnya begitu panjang. (99 tahun. Berapa orang bisa hidup sampai 99 tahun? Kita tak punya pengharapan di duniawi. Karena hidup kita itu tak bisa panjang. Pengharapan kita itu ada di surga. Ada pada kebangkitan. Di kebangkitan itulah kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Dan kebangkitan itu bukan karena roh kita hidup. Tapi tubuh kita nih hidup. Jadi saya ingin sekali Bapak Ibu jemaat semua tangkap pesan ini dengan jelas. Yang kita harapkan adalah tubuh kita ini akan bangkit. Dalam tubuh yang bangkit inilah kita hidup kekal selama-lamanya. Seperti tubuh Tuhan Yesus yang telah bangkit. Demikian tubuh kita akan bangkit. Dalam tubuh kebangkit inilah kita akan hidup selama-lamanya. Hati kamu percaya tidak? Korintus ada yang tidak percaya. Sehingga Paulus harus menulis panjang lebar. Pasal ke-15 ini. Untuk menjelaskan doktrin tentang kebangkitan. Dan pengharapan kita yang pasti. Karena ada yang tidak percaya. Kamu percaya tidak? Kita harus bilang, Tuhan saya bersyukur. Ya, saya bersyukur. Bahwa saya punya pengharapan kebangkitan ini. Karena inilah yang saya cari. Hidup inilah yang saya inginkan. Kalau tidak ada pengharapan ini, begitu malangnya saya. Tapi ada pengharapan ini. Aku bersyukur sekali. Dan bukan kita bersikap mau percaya atau tidak mau percaya. Seolah-olah kita masih mau meragukan benar tidak benar. Sikap kita yang seharusnya adalah Tuhan saya bersyukur. Puji Tuhan. Saya bisa bangkit gitu. Dan saya bisa punya hidup yang kekal seperti ini. Waktunya akan sampai. Ya, seperti hari kita. Tiap hari berlalu dengan begitu cepat. Waktunya akan sampai. Dan kita akan mengalami kebangkitan itu. Dan kita akan menemukan diri kita di dalam dunia di mana telah menjadi sebuah fakta, sebuah kenyataan bahwa saya ini dalam keadaan hidup kekal.
Terakhir, satu ayat ini lagi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi Paulus bilang, kalau kalian hanya mempunyai pengharapan kepada Kristus untuk urusan hidup di dunia ini, untuk urusan hidup berapa puluh tahun, kamu orang yang paling malang. Kenapa begitu? Karena kita untuk mengikuti Kristus, kita menyangkal diri, ya kita tidak lagi berbuat dosa kesalahan, kita berkorban lagi untuk Tuhan Yesus. Kita bahkan memberikan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Hati pikiran kita selalu memikirkan tentang pekerjaan Tuhan. Dari dunia ini kita tidak dapat apa-apa. Tapi ternyata untuk semua yang kita lakukan ini, pada ujungnya semuanya hanya bohong. Semuanya sia-sia. Di ayat ini 2 kali Paulus bilang sia-sia gitu. Semuanya sia-sia. Semua yang tidak ada. Tapi kita bicarakan seolah dia ada. Macam gelombang udara. Besar sekali. Ternyata pop, tak ada lagi. Kita manusia yang paling malang. Mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan Yesus. Ternyata dia tidak bangkit. Semua dikerjakan, itu semua tidak mempunyai hasil apapun. Dibandingkan dengan semua orang, kita nih orang paling malang. Bagi Paulus sendiri, dia lebih malang lagi. Kan dia tinggalkan semuanya. Dia bilang, segala sesuatu bagi dia adalah seperti sampah. Dan dalam bahasanya, seperti kotoran. Semua yang dia miliki, dia buang. Dia anggap sebagai kotoran. Dan dia fokuskan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Ternyata semuanya itu hanya untuk suatu kebohongan. Kalau Yesus itu tidak bangkit. Dr. Jongsung pulang dari Amerika, seorang doktor PhD dalam kimia. Kembali ke Tiongkok, dia ditawarkan ya untuk jadi guru besar di universitas di awal abad ke-20, bayangkan. 100 tahun yang lalu, seorang doktor PhD dari Amerika untuk kimia masuk ke Tiongkok. Itu orang yang langka. Karena Tiongkok waktu itu masih sangat terbelakang. Itu orang langka sekali. Masa depannya cerah. Tapi semuanya dia tolak. Sampai orang tuanya pun merasa kecewa. Kamu udah sekolah begitu jauh. Pulang S3. Tapi tidak mau bekerja. Satu keluarga kecewa sama dia. Dan dia habiskan tahun-tahunnya, sekitar 20 tahun, kemana-mana untuk memberitakan Injil. Kalau Kristus tidak bangkit, dia itu juga termasuk orang yang sangat malang. Karena dunia dia tinggalkan untuk mengajarkan satu hal yang tak terjadi. Itulah maksud Rasul Paulus. Kalau Kristus tidak bangkit, kita inilah orang yang paling malang, yang paling harus dikasihani dibandingkan dengan semua orang dunia ini. Karena kita telah menolak banyak, meninggalkan banyak, semuanya untuk Tuhan Yesus. Dan ternyata itu hanya sia-sia. Jadi intinya adalah Rasul Paulus ingin orang Korintus yakin, jangan ada yang ragu bahwa manusia itu bangkit, Kristus itu bangkit, dan kita orang Kristen akan bangkit. Dan saya bicara seperti ini supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, tak ada yang ragu lagi dalam hati kamu, tak ada lagi yang ragu dalam hati kamu. Percaya bahwa Kristus bangkit. Dan saya pun
akan bangkit. Kamu harus bilang, yakin hati, saya pun akan bangkit. Dengan keyakinan inilah akan muncul dari dalam hati kamu rasa sukacita. Saya punya pengharapan, saya akan bangkit. Akan muncul kekuatan. Saya punya pengharapan yang begitu baik. Maka di dunia ini, saya akan hidup sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Saya akan hidup sungguh-sungguh lakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Saya tak mau lagi hidup sembarangan. Saya tak mau hidup lagi sebagai orang Kristen yang tak ada komitmen kepada Tuhan. Saya tak mau lagi hidup sebagai orang Kristen yang pergi lagi berbuat dosa. Kekuatan itu harus berasal dari dalam kita sendiri. Keyakinan kita sendiri. Karena kebangkitan Kristus itu benar, maka diri kita berubah di dalam. Perubahan di dalam inilah yang akan bertahan. Yang akan mengarahkan bagaimana kita hidup sehari-hari untuk Tuhan Yesus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, teguhkanlah hati dan iman kami, keyakinan kami, bahwa Tuhan Juru Selamat kami sungguh-sungguh telah dibangkitkan kembali. Berkatilah Bapa semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.